Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam webinar kita kali ini. Kita masih menunggu peserta lainnya yang akan hadir bersama kita. Mohon bersabar dahulu. Acara akan kita mulai sebentar lagi. AKCP were established in the USA in 1981, making us the world's oldest and largest manufacturer of network-enabled sensors for the data center. Our customers are diverse and include Fortune 500 companies, small and medium-sized businesses, government contractors and agencies. AKCP's data center monitoring solution is a complete package of sensors for environmental, power, security and access control, with integration to third-party systems and an easy-to-use central management DSIM software. Our Rack Plus system enables you to deploy intelligent computer cabinets, wired or wireless, rapidly throughout your data center. Cabinet thermal maps monitor the front and rear of the rack at 3 locations, giving a total of 6 data points, plus the front to rear temperature differential. This is useful for identifying cabinet hotspots, airflow restrictions, and fan failures. In AKC Pro Server DSIM software, a dedicated rack map view shows your cabinet thermal properties, door status, and installed assets, taking sensor data from any of the Rack Plus sensors that are installed on your cabinet. Power metering at every level of your power chain with billable grade accuracy or simple current monitoring to ensure circuits are correctly balanced. Deploy AKCP power meters or interface to third-party meters and intelligent PDUs via SNMP and Modbus. Live PUE calculations are performed so you can instantly see the effects that changes you make are having on your data center efficiency. RFID swing handle cabinet locks secure your cabinets and provide an audited trail of who accessed and when. Synchronize these access events with video in AKC Pro Server. The SensorProbe X Plus is a customizable 1U, 0U or DIN rail mounted unit available in standard configurations or customized with sensor ports, dry contacts, mini relays, internal UPS or 3G modem. All the sensor data feeds back to AKC Pro Server, our world-class DSIM platform. Easy to use, it takes the essence of what a DSIM should be without the investment. Run it on a PC, in the cloud, or embedded on our LDSIM LoRa gateway. The AKC Pro Server interface is web-based with no apps to install. You can access through Google Chrome web browser from any device, and we include optimized displays for large screens or tablets. AKCP are the first to bring a dedicated data center solution using LoRa wireless technology, with our sensors and the LDSIM LoRa gateway with embedded AKC Pro Server. LoRa Radio is a long-range, low-cost, bi-directional communications technology which provides deep penetration through buildings and IT cabinets. AKCP used professional spectrum analyzers during our design, production and QA process to ensure that every antenna on every sensor is correctly tuned to the right frequency and maximum broadcast power allowed under law. AKCP has implemented specific algorithms not included in the standard LoRa devices and gateways, such as immediate broadcasting upon sensor status events, listen before talk, and the queuing and rebroadcasting of undelivered messages. The LDSIM wireless gateway is a compact DIN rail mountable unit with Wi-Fi and LoRa antenna and an optional 3G modem. Connect it to your LAN and begin monitoring all your AKCP sensors in your facility. Embedded is a full version of AKC Pro Server and 50 virtual sensors for third-party device integration. AKCP has a wide range of wireless sensors with a 10-year battery life guarantee, weather-resistant enclosure, and an external dipole antenna, as well as optional USB power input. Make AKCP your choice for monitoring your data center today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam webinar kita kali ini. Terima kasih telah datang dalam webinar Manajemen Data Center menurut SNI 8799. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Untuk pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher OPPO senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Webinar ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas One Stop Digital Transformation e-Service, dan media partner diskom.web.id, portal IT dan media hukum. Di sini sudah ada Bapak Pangki Christian selaku Direktur dari PT Daya Cipta Mandiri Solusi yang akan menyampaikan presentasi mengenai Manajemen Data Center menurut SNI 8799. Untuk waktu dan screen-nya saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Nurma. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan webinar kita ya. Nah, yang di kali ini mungkin teman-teman sempat ingat kita berapa kali bikin webinar membahas tentang SNI 8799. Jadi 2021 kita pernah bikin, 2020 pernah bikin, kemarin belum lama, berapa minggu lalu kita bikin juga untuk segmen kampus ya. Nah yang beberapa hari mungkin lebih banyak bicaranya general atau umum. Nah yang kali ini, siang ini kita akan coba masuk ke panduan yang kedua yang namanya manajemen data center. Nah izinkan saya akan mengawali dengan bahan yang mungkin teman-teman sebagian ada yang sudah download ataupun bayar download untuk SNI 8799, tapi nanti saya akan tunjukkan beberapa hal terkait dengan manajemen data center ruang server dengan pendekatan SNI 8799, bukan 2019 lagi ya, karena sekarang sudah rilis 2023. Tapi mungkin yang saya akan coba bahas masih yang 2019, itu tidak terlalu banyak perubahan di panduan yang kedua. Saya lanjut dulu, jadi yang mengingatkan lagi, jadi sebetulnya mungkin buat yang baru pertama kali mengikuti kegiatan kita ya, jadi kita pernah bahas SNI 8799, Standar Nasional Indonesia terkait dengan pusat data ataupun data center, ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu panduan spesifikasi teknis pusat data, itu kita pernah bahas di webinar sebelumnya. Nanti kalau mau teman-teman bisa lihat di Event Cerdas channel YouTube, tinggal ketik SNI 8799, belum banyak yang bahas itu di Indonesia. Kami termasuk yang pertama membahas terkait dengan SNI 8799. Kemudian yang kedua adalah panduan manajemen pusat data, itu nanti akan kita bedah sedikit di siang kali ini, dan juga ada Mas Roni nanti akan menyampaikan tentang teknologi atau tools yang bisa digunakan untuk melakukan manajemen pusat data. Kemudian yang ketiga ini panduan audit pusat data. Nah nanti kegiatan webinarnya kalau nggak salah di bulan Juli, awal Juli ya. Jadi nanti teman-teman bisa ikut lagi kegiatan webinar yang sama di awal Juli. Nah di dalam pendekatan yang dilakukan oleh SNI Pusat Data, ini modelnya bukan tier, bukan jadi mereka sebutnya namanya adalah strata ya. Nah, strata 1, strata 2, strata 3, strata 4. Strata 1 ini biasa, data center biasa ataupun pusat data yang tidak memiliki sistem ataupun komponen pencadangan. Jadi kalau teman-teman di tempatnya belum ada backup, belum ada line yang kedua, belum ada UPS cadangan, belum ada power listrik cadangan, itu bisa kategorinya masuk ke strata 1. Nah, kalau yang strata kedua, ini sudah ada komponen cadangan ya, tapi ada beberapa kriteria yang membuat dia menjadi namanya strata 2. Nah, strata 3 dan strata 4 ini sebetulnya kita harapkan data center kita itu semakin hari semakin baik, sehingga kualitasnya dan mereka bisa mengarah menjadi data center atau pusat data di strata 3 dan strata 4. Nah, strata 3 tentu sudah ditempatkan dalam satu gedung khusus, kemudian memiliki komponen cadangan gitu ya. Jadi ada komponen pencadangannya N+1. Nah, kalau di strata 4 ini memang punya pusat data, kemudian ada redundant, ada otomatisasi di situ, kemudian tentu fungsi utamanya ini lebih dari satu gitu ya. Nah, ini strata 4. Saya tidak akan banyak
membahas tentang spesifikasi, karena sebetulnya kita pernah bahas di dua webinar sebelumnya. Tapi yang saya akan coba bahas adalah panduan manajemen pusat data. Ini dulu sempat dibahas juga oleh salah satu anggota komitenya, Pak Wisnu. Saya nggak tahu hadir apa enggak siang ini. Jadi Pak Wisnu pernah menceritakan tentang hal ini ya. Jadi nanti saya akan bedah di sisi ini ya. Nah, kalau yang kita lihat pertama tadi ada perencanaan ya. Perencanaan ini lebih ke analisis kebutuhan dan manajemen risiko. Nah, apa yang dimaksud dengan perencanaan? Jadi pada waktu membangun data center, membangun ruang server, tentu kita harus melihat apa saja nanti data center kita mau dibangun untuk apa gitu ya. Dan juga mungkin penempatannya di mana, kategori layanan pusat datanya ini buat apa. Kemudian nanti kalau dia running, jenis layanan apa yang dibutuhkan. Juga di situ di-define tingkat layanan atau service level ya. Kemudian ukuran kinerja dan juga nanti model pelaporan serta kepatuhan terhadap regulasi dan hukum terkait dengan layanan pusat data. Mengapa ini penting? Karena tentu data center bukan investasi jangka pendek ya. Data center investasinya bisa puluhan tahun. Jadi tentu memang kita harus punya perencanaan yang tepat. Nah, selain perencanaan perlu juga ada namanya manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini terkait dengan penyelenggaraan pusat data, apakah dia memenuhi persyaratan layanan yang ada, kemudian pihak lain siapa saja yang terlibat dalam siklus layanan si data center sendiri. Jadi pasti ada pihak lain, ada sumber listriknya, ada sumber bandwidth-nya, ada sumber macam-macam nih. Jadi pihak lain yang terlibat dalam siklus layanan dari suatu data center. Kemudian dampak pada pelanggan dari risiko ya. Jadi kan data center kita kemungkinan juga pasti ada risiko. Nah, risikonya macam-macam. Nah, kita mendetailkan apa risiko yang mungkin terjadi. Kriteria penerimaan risiko atau risk manajemennya, kemudian pendekatan yang akan diambil untuk manajemen risiko yang ada. Nah, ini yang disebut dengan manajemen risiko. Nah, di dalam sistem operasionalnya dikenal ada manajemen kalau untuk yang di ketersediaan pusat datanya di strata 1, strata 2, strata 3, strata 4 seperti ini teman-teman. Jadi ada yang mulai dari paling rendah strata 1 99,67 sampai dengan di strata 4 99,99 ya. Tapi yang membedakan dalam pelaksanaan operasionalnya. Contoh di strata 1 mungkin tidak ada orang yang bekerja dalam shift ya, semua bekerja dalam jam kerja normal. Kemudian yang berikutnya tentu kalau yang di strata lebih tinggi pasti orang ada yang bekerja dalam shift ya. Jadi kalau sudah ada tim yang memang difokuskan khusus untuk melakukan monitoring kinerja ataupun pelaksanaan dari data centernya dan sudah ada 2 orang per shift, stratanya bisa naik tuh. Kemudian berikutnya adalah ketersediaan bagan eskalasi manajemen krisis. Ya, tentu ini di semua strata diperlukan. Nah, di strata 4 tentu mungkin layanannya mulai dari strata 3 ini sudah 24x7 ya, selama 365. Nah, kalau kita bicara sistem manajemen tingkat layanan, atau kalau dalam pendekatan umumnya namanya service katalog. Nah, di dalam service katalog ini kita mendetailkan apa sih layanan apa saja di dalam data center kita. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena nanti ini hubungannya dengan tools yang kita gunakan, gitu ya. Karena dalam pelaksanaannya data center kita pasti ada tujuannya, dia menjalankan sistem tertentu, digunakan untuk melakukan online aplikasi tertentu, misalnya seperti itu. Inilah yang disebut dengan namanya service katalog ya. Di dalamnya ada service kategori, apa saja service description-nya, kemudian bagaimana dengan availability-nya, bagaimana dengan service level-nya, siapa pemilik service-nya. Kemudian mungkin kalau ini adalah layanan yang digunakan oleh pihak lain, ya tentu ada cost-nya, service cost-nya. Nah, di bagian berikutnya adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini lebih kepada kita mempunyai data lengkap tentang perangkat dan peralatan apa saja yang digunakan ya, fasilitas data center dan perangkat kita define ataupun kita kumpulkan datanya semua. Jadi ada nama, jenis, lokasi, fungsi, kepemilikan serta siklus daur hidupnya. Nah, ini akan dilanjutkan tentu dengan manajemen perawatan. Jadi kapan misalnya kalau AC ini kapan perlu perawatan berkalanya. Nah, ini biasanya juga ada kontraknya. Jadi di dalam sistem nanti ada namanya kontrak manajemen. Oleh karena itu ini menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisahkan ya. Berikutnya adalah sudah ada data itu, sudah ada manajemennya kapan, sudah ada jadwal-jadwal untuk perawatan dan lain sebagainya.
ini diperlukan juga rincian jadwal perawatan. Jadi bangun data center itu bukan cuma bangun kemudian ditinggalkan ya teman-teman. Jadi pasti harus ada maintenance yang rutin. Maintenance AC, maintenance UPS, maintenance DAM, maintenance semua harus ada. Oleh karena itu kita harus punya data terkait dengan maintenance ataupun perawatan yang akan dilakukan. Nah, perawatan ini mulai dari jadwal, daur hidup peralatan, jadi kapan dibeli, kapan dia mesti di-maintain gitu ya. Mungkin ada durasinya per bulan, ada yang per 3 bulan. Karena banyak yang saya temui data center itu mereka bangun tapi mereka tidak memaintain infrastrukturnya. Jadi mereka tidak melakukan maintenance AC misalnya. Padahal AC itu yang paling kritikal kan, karena dia jalan 24 jam. Prosedur perawatannya gimana? Kemudian siapa yang punya kompetensi? Jadi ini di-define juga. Kemudian peralatan untuk perawatan. Nah, kemudian berikutnya tentunya adalah laporan ya. Kenapa ini penting? Karena begitu misalnya kita selesai maintenance oleh pihak tertentu, kita akan harusnya minta laporannya. Jadi ada rincian perawatan detailnya, maintenance reportnya seperti apa, gitu ya. Jadi sangat penting. Karena apa? Karena kalau misalnya ini di handover ke pihak yang lain, kalau nggak punya datanya, tentu kita si pengelola data center akan kerumitan ya. Kapan terakhir AC-nya di-maintain, kapan terakhir fire-nya dicek, kapan terakhir diganti komponennya, gitu ya. Jadi hal-hal kecil seperti itu harus dicatat dengan baik. Nah ini kita perlu sistem. Nah nanti Mas Roni akan bahas itu. Menganalisis dampak dari kegiatan perawatan terhadap pengoperasian pusat data ini maksudnya apa? Pada saat Anda melakukan maintenance data center, maintenance UPS, tentu harus ada schedule down gitu misalnya ya. Pada saat melakukan maintenance PAC, Anda harus pilih jam-jam tertentu yang mungkin tidak lagi jam sibuk misalnya. Nah, jadi ini harus ada change management ya. Ini juga nanti masuk ke dalam satu tools yang biasanya orang sebut namanya ITSM tools. Berikutnya adalah aset. Ya, aset karena tadi sudah kita kumpulkan datanya, baik perangkat, baik fasilitas, itu kita kumpulkan semua. Karena apa? Karena aset ini akan kita gunakan yang kita sebut kalau dalam pendekatan best practice-nya namanya configuration item. Di Indonesia namanya butir konfigurasi ya. Nah, jadi layanan ini harus diklasifikasi sebagai configuration item. Nah, setiap configuration item ini kita akan detailkan. Jadi kalau dia misalnya perangkat A, dia ada identifikasinya, kemudian hubungannya dengan koneksi dengan apa yang lain, dengan configuration item yang lain, ataupun dengan perangkat yang lain gitu ya. Nah, perubahan atas configuration ini juga harus bisa tercatat. Nah, makanya ini nggak bisa sembarangan bahwa semuanya cukup aja Pak pakai Excel gitu ya, nggak. Jadi disarankan memang harus punya satu sistem yang terintegrasi agar bisa melacak perubahan-perubahan terkait dengan configuration item. Karena configuration item ini bisa saja terkait dengan pihak ketiga gitu ya, di luar si pemilik ataupun si pengelola data center. Nah berikutnya adalah konfigurasi juga. Jadi konfigurasi backup dan restore itu juga biasanya harus dipertimbangkan dan menjadi bagian dari yang harus siap. Nah berikutnya adalah manajemen keamanan pusat data. Ini lebih kepada physical. Jadi pertama physical, apakah di dalam pada waktu orang mau masuk itu dilakukan pengecekan atau tidak gitu ya. Nah di strata yang paling tinggi tentu ada pengecekan area terkait dengan area server, area bongkar muat, kemudian lokasi penyimpanan. Ini yang paling tinggi. Demikian juga dengan tamu yang masuk ya. Tamu yang masuk ke dalam ruangan juga harus dicatat. Masuk ke dalam gedung data center terutama misalnya juga harus dicatat. Nah semakin tinggi stratanya tentu akan semakin kompleks sistemnya. Berikutnya adalah sistem interlock. Ya, jadi ini juga agar memastikan orang yang masuk itu juga tercatat, kemudian dia misalnya nggak bisa keluar dari pintu lain, dia harus dari pintu yang sama. Jadi ini juga ada sistem interlock ya, terutama untuk gedung-gedung yang memang digunakan khusus untuk data center. Kalau ruangan kan biasanya kan pintunya hanya pintu 1, pintu 2. Kalau dia masuk dari pintu 1 ya mungkin dia hanya bisa akses itu. Orang yang masuk juga harus bisa misalnya harus masuk lewat pintu 1, bukanya hanya buka rak 1 misalnya gitu ya. Nah itu juga ada sistem sampai seperti itu. Berikutnya adalah pemisahan antara area fisik dengan area pengiriman. Jadi kalau data center yang mungkin skalanya besar, tentu mereka ada area khusus untuk staging area di mana pengiriman barang hanya bisa sampai ke situ, tidak masuk ke dalam. Yang nanti masuk ke dalam adalah tim khusus gitu. Kemudian juga jumlah area bongkar muat ya, jadi ini juga dipertimbangkan. Kemudian jumlah pelaksana operasional per shift, jumlah personil keamanan per shift, sampai ke manajemen
keamanan fisik pusat data ya. Jadi kalau semakin tinggi tentu elektronik bahkan sampai ada yang 3 lapis gitu ya. Jadi bukan cuma pakai access door di depan doang, tapi mungkin dia harus ada 2 atau 3 lapis access door misalnya seperti itu. Mungkin bukan cuma access door pakai fingerprint atau kartu doang, tapi harus ada kamera, kombinasi dan lain sebagainya. Jadi sistemnya akan semakin kompleks. Nah, ini mengantar kita bahwa apakah ini semua yang disebut dengan DCIM atau Data Center Infrastructure Management. Nah, di dalam manajemen pusat data sebetulnya mungkin teman-teman sudah sering lihat, kami banyak sering mempresentasikan terkait dengan DCIM ya. Jadi Smart Monitoring dan Controlling System dalam satu data center. Kita ada solusinya menggunakan produk namanya AKCP. Kemudian bagaimana si AKCP ini terintegrasi juga ini menjadi hal yang menarik ya, karena ada AKCP, kemudian juga ada network monitoring, karena ini monitoring perangkat, dan keduanya bisa digabungkan jadi satu. Hal yang berikutnya adalah terkait dengan tadi, untuk manajemen, kita menggunakan tools lain yang namanya Manage Engine Service Desk. Itu juga bisa digunakan untuk melakukan banyak hal terkait dengan manajemen, terkait dengan layanan data center kita. Nah, itu yang menjadi pengantar saya dalam kesempatan webinar kita sore kali ini. Selanjutnya saya undang Mas Roni untuk bisa mendetailkan terkait dengan solusi-solusi yang bisa digunakan untuk manajemen pusat data kita. Silakan Mas Roni. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Franky. Terima kasih juga buat teman-teman ya yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Perkenalkan saya Roni dari tim DCM ya. Nah, di sini saya akan lebih fokus ke solusi ya, teman-teman ya. Jadi solusi untuk apa itu? Ya, di sini judulnya saya kasih judul yaitu monitoring data center ya menggunakan EMS AKCP. Terus kita combine ya dengan NMS PRTG, NMS, dan juga kita combine juga menggunakan ticketing system. Produknya menggunakan SDP, Manage Engine. Nah, jadi nanti ada 3 produk yang nanti bisa memberikan solusi untuk semacam DCIM ya. Jadi kalau DCIM itu satu produk yang mungkin harganya fantastis gitu ya. Nah, nanti kita coba menggunakan pendekatan lain yaitu dari berbagai produk. Nah, kita tinggal integrasikan. Oke, di kesempatan ini agendanya yaitu pertama poinnya adalah apa yang dapat dimonitor EMS AKCP. Jadi teman-teman nanti pasti bertanya ya. Jadi sebenarnya apa sih AKCP itu gitu kan? Terus kegunaannya apa untuk data center? Manfaatnya apa? Nah, nanti kita akan bahas. Itu yang kedua ada AKCP diintegrasikan dengan NMS PRTG. Nah, AKCP ini adalah device ya yang nanti akan merekam activity yang ada di data center ya kayak temperatur, humidity dan lain sebagainya. Nah, nanti ya historik data dari sensor AKCP ini nanti akan direkam oleh PRTG NMS. Gitu. Dan nanti kita akan dapat historical data dan juga report. Nanti buat analitik ataupun nanti kalau seandainya perlu report untuk per bulannya kita ada seperti itu. Terus kita juga bisa ya poin ketiga notifikasi PRTG ya ini nanti akan diintegrasikan dengan ticketing ya SDP produknya. Nah, jadi nanti kalau ada isu ya di NMS-nya nanti akan trigger ke SDP menjadi input masukkan sebuah tiket. Nah, nanti kita tinggal assign ya sesuai dengan technician yang menghandle ya seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, ini AKCP, apa yang dapat dimonitor EMS AKCP ya. Jadi AKCP EMS Environmental Monitoring System ya, Environment Monitoring System. Nah, ini fungsi utamanya adalah untuk memonitor operasional data center ya. Jadi EMS ini untuk memonitor operasional data center dari ancaman lingkungan dan kritis di sekitarnya. Jadi ancaman sekitar kayak semacam data center kan ini kan di ruangan gitu ya. Nah, terus kita harus cek. Nah, namanya data center itu kan ada server, terus ada switch, ada UPS dan lain sebagainya. Nah, ruangannya kan panas gitu kan. Nah, sedangkan untuk server sendiri kan nggak mungkin lah panas terus gitu ya. Nanti kan harus ada AC. Maka ruangan itu kita harus tahu ya untuk temperaturnya, humidity-nya dan lain sebagainya kita juga harus tahu dan itu kita harus kontrol. Supaya apa? Supaya nanti perangkat yang ada di rak itu umurnya lebih lama gitu ya dan
performanya juga selalu powerful seperti itu. Nah, contoh ancaman ya yang harus selalu dipantau di data center ya, dan untuk meminimalisir gangguan gitu ya. Nah, ini diantaranya adalah satu, temperatur ya, suhu. Jadi suhunya perlu kita monitor ya. Di ruangan data center suhunya perlu kita monitor. Nah, ini untuk yang ruangannya. Ada lagi yang lebih detail, yaitu kita mampu mengukur ya suhu dari rak itu ya, hembusan angin yang masuk itu temperaturnya berapa, sampai hembusan yang keluar itu temperaturnya berapa. Jadi ada yang khusus untuk ditaruhnya di rak gitu ya, terus ada juga yang ditaruhnya di ruangan. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan teman-teman ingin memonitor suhu ruangan ini, temperatur dan humidity di ruangan data center, atau spesifik di raknya. Nah, itu ada solusinya gitu ya, yang menggunakan AKCP nanti. Nah, yang selanjutnya adalah humidity. Nah, humidity ini kelembapan. Jadi kelembapannya pun harus dicek. Jadi yang namanya perangkat ya, itu harus dingin gitu ya. Jadi nanti performa dari server yang ada di rak itu powerful ya, seperti itu. Terus selanjutnya ada airflow ya. Airflow ini adalah aliran udara, cooling system. Jadi untuk pendingin ya, pendingin di data center yang level kecil biasanya itu biasanya pakai AC desktop, AC desk ya, yang ditempel AC biasa gitu ya. Nah, dia langsung dihembuskan ke arah raknya. Nah, kita ingin memonitor apakah hembusannya itu ada gitu loh. Hembusannya itu apakah ada gitu. Nah, nanti menggunakan ini ya, sensor airflow. Nah, itu kalau untuk data center yang kecil. Nah, kalau untuk yang agak besar ya, mungkin dia menggunakan PAC. Nah, kita cek dulu hembusannya itu dari bawah atau direct ya di ruangan, atau mungkin sudah di parsial. Nah, kita akan cek dari sisi airflow-nya ya. Jadi ada aliran udara dingin nggak di situ? Seperti itu. Nah, nanti kita akan cek lewat airflow sensor. Nah, selanjutnya ada water leak. Nah, kalau untuk water leak ini ya, itu lebih memonitor ya apakah di bawah rest floor itu ada genangan air. Duh, di data center kok ada genangan air? Nah, pertanyaannya kan gitu. Ada dong, karena di data center itu kan ada PAC. Nah, PAC itu kan AC ya. Nanti takutnya ada yang bocor ya, ada bocor terus dia ngalir airnya kan, karena ada pipa mungkin bocor, dia ngalir ke bawah. Nah, kita nanti akan taruh ya water lag ini berangkatnya. Water lag ini kita akan taruh ya di sepanjang di bawah rak gitu ya. Nah, nanti kalau seandainya ada air genang ya, terus nempel sama kabelnya ini, maka si water lag ini akan ngedetek bahwa di sini itu ada semacam mungkin ya air, tetesan air, atau memang sudah airnya emang udah full atau udah banyak gitu ya. Gitu. Nah, itu kita bisa deteksi menggunakan sensor water lag ini. Nah, terus juga ada human error ya. Nah, lupa menutup pintu data center. Nah, ini kita juga punya solusi ya untuk mengetahui bahwa status pintu ini kebuka atau ketutup. Nah, nanti dideteksi. Jadi kalau ada orang masuk ke data center, pintu dibuka, maka alarmnya itu sebenarnya adalah down gitu ya, atau merah. Karena status pintu kebuka. Nah, kalau pintu kebuka, maka aliran udara dingin dia bisa keluar. Gitu kan. Kalau udara yang dingin ini keluar, maka dikhawatirkan di ruangan data center yang memang kedap itu ditakutkan nanti temperaturnya akan naik. Gitu. Nah, nanti untuk performa server dan lainnya nanti takutnya akan menurun. Nah, maka diperlukan ya deteksi bahwa pintu ini open atau close seperti itu. Selanjutnya ada vibration atau getaran. Nah, getaran ini tujuannya mungkin ya semacam gempa atau hal yang lain ya. Jadi ini untuk getaran. Jadi ada sensornya ya solusinya. Selanjutnya ada voltage ya, tegangan. Nah, tegangan ini kita bisa monitor ya dari sisi panelnya gitu ya, atau dari sisi PDU ya, Power Distribution Unit. Jadi ini sudah ada solusinya, tinggal diimplementasikan.
Terus juga ada pemadaman listrik ya secara tiba-tiba. Jadi kalau ada istilahnya power off dari PLN, itu juga bisa dideteksi ya yang sudah disediakan sensornya, jadi kita tinggal gunakan. Jadi intinya EMS ini adalah untuk mendukung ya semua aktivitas yang ada di data center. Tujuannya untuk mempermudah kita ya untuk melihat status daripada sensor-sensor tersebut. Apakah aman, apakah ada warning, atau apakah memang down atau ada isu seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya ini ya item yang dimonitor berdasarkan sensor. Nah, ini sensor tadi sudah kita singgung ya, ada temperatur. Nah, temperatur ini kita bisa taruh di mana aja di ruangan gitu ya, atau mungkin di rak. Terus ada humidity, biasanya jadi satu ya, satu perangkat ya antara temperatur sama humidity. Terus ada airflow. Nah, airflow itu biasanya ditaruh mungkin dekat PAC ya, atau di bawah rest floor, di rak, atau mungkin dimanapun mau mengecek apakah ada hembusan angin ya di area tertentu seperti itu. Terus untuk water leak, nah water leak ini juga biasanya ditaruh di bawah rak ya, di bawah rak biasanya. Jadi diputerin pakai kabel gitu ya. Dan nanti ingin cek apakah memang ada air di bawahnya atau enggak seperti itu. Nah, ini juga ada pintu. Nah, pintu ini juga nanti ada sensornya. Jadi untuk statusnya kebuka apa enggak ya. Terus ada vibration ya kalau mau digunakan, ada voltase tegangan. Ini bisa ditaruh di panel ataupun di PDU, Power Distribution Unit. Nah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, nah ini saya akan jelaskan ya secara rinci arsitektur dari AKCP. Nah, ini solusinya ya teman-teman ya, EMS ya, produknya. Nah, AKCP ya kalau kita mau gunakan itu sebenarnya ada beberapa item ya di dalamnya. Yang pertama ya itemnya adalah ada probe. Nah, probe ini bagian kita bisa sebut sebagai core daripada AKCP ya, inti ya, probing ya. Nah, probingnya ini nanti yang akan menghasilkan apa itu interface LAN ya. Jadi nanti probe ini yang akan nyolok ke network gitu ya. Terus di bawahnya ada sensor. Ya, ini contoh sensor temperatur dan humidity, ini jadi satu ya. Nah ini sensor ini dia akan connect ke probe gitu ya, menggunakan kabel UTP, kabelan ya. Jadi ini connect ke probe, maka nanti di probe akan ke view ya, ke view dia itu sensornya apa, auto detect ya teman-teman. Jadi ini kalau kita tinggal konekin, maka di UI-nya AKCP probe ini akan mendeteksi itu sensor apa. Terus di sana juga akan diberikan value atau parameternya berapa. Langsung on gitu ya. Terus di sini juga adalah selanjutnya ada sensor smoke detector ya. Nah, smoke detector ini nanti kita bisa taruh di atasnya rak atau di sampingnya rak bebas ya. Nah, nanti untuk menganalisa apakah nanti di sana memang ada smoke gitu ya untuk mendeteksi. Nah, selanjutnya ada sensor low gap room water. Nah, ini biasanya ditaruh bawahnya rak ya. Di bawah rak. Jadi kabel ini kita ulur ya, terus kita taruh di sekitar rak seperti itu. Nah, ini juga sama. Jadi ini dikonekkan ke probe. Nah, di probe nanti dia akan detect ini sensor apa. Nah, selanjutnya ada ini sama ya, sensor temperatur humidity. Jadi nggak cuma satu biasanya. Nah, kalau ruangannya agak besar biasanya ada 4 atau 3. Ya, kalau seandainya 3, jadi di samping kanan, samping kiri sama tengah. Jadi nanti tahu ya temperatur di sini berapa, di tengah berapa, sampai di pinggir berapa. Terus ini sensor power monitor. Nah, ini yang biasanya kita taruh di rak. Jadi di rak ya, data center itu keseluruhannya kita tahu consume powernya berapa, current-nya berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini yang nanti dia akan memonitor ya di panelnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ini probe device. Nah, dari produk ya, dari probe tadi ya, itu sebenarnya ada devices-nya. Nah, di sini devices-nya yang paling kecil menggunakan sensor probe 1 plus. Nah, sensor probe 1 plus ini ya, ini ada interface atau kita bisa konekkan ke network dan juga ada satu interface yang kita konekkan dengan sensor. Ya, jadi ini lebih kecil. Jadi kita bisa extend sensor satu di sini. Di sini juga ada temperatur ya. Temperaturnya di sini sudah include. Jadi kita tinggal taruh di mungkin data center yang kecil. Nah, di sini sudah ada temperatur ya. Nah, kita akan tahu temperaturnya dan kita juga bisa tambahin satu sensor. Ini produk yang paling kecil ya di AKCP.
Nah, selanjutnya ada sensor probe 2+. Nah, kalau ini ya untuk pot availability atau kapasitas pot sensor yang ada di sensor probe 2+ ini ada 4 gitu ya, teman-teman. Jadi pot 1, pot 2, pot 3, pot 4 dan juga ada interface. Jadi ini probe-nya ini udah include interface ya yang kita konekkan ke network dan juga ada 4 pot untuk sensor. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang sensor probe X. Nah, ini biasanya custom ya. Jadi teman-teman bisa request sesuai dengan kebutuhan. Sensornya mau berapa, mungkin dry contact-nya berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk sensor probe X plus. Nah, selanjutnya kalau ini untuk yang security. Nah, security ini biasanya untuk yang interface levelnya. Nah, kalau security biasanya ini kita combine dengan CCTV-nya ya. Jadi CCTV-nya ada, terus access door-nya ada. Jadi belakangnya ini sebenarnya ada UPS. Bukan UPS, USB. Nah, USB itu biasanya kita bisa colokkan ya untuk kameranya si AKCP, yaitu menggunakan soket USB. Ataupun RFID ya, di sini juga sudah ada. Jadi udah include ya semua produk-produk dari AKCP. Jadi kita tinggal gunakan ya, menggunakan yang seperti apa gitu. Jadi di sana sudah ada solusinya. Nah, ini contoh yang menggunakan ya security probe sebenarnya sama ya. Jadi input untuk sensornya dia itu di 8 sensor. Gitu ya, di 8 sensor. Sudah include interface di belakang gitu ya. Terus di sini ada pot 2, ini sebenarnya khusus untuk extended sensor. Jadi kalau 8 ini kurang ya untuk interface sensornya, maka di sini bisa extend. Jadi ada perangkat lainnya yang namanya extend sensor probe. Jadi nanti kita colok ya ke extendnya. Nah, extendnya itu kita bisa tambahin sensor ya sesuai dengan berapa kapasitasnya gitu. Nah, selanjutnya ini untuk sensor device-nya ya, teman-teman. Jadi ini untuk sensor khusus environmental devices. Nah, di sini ada airflow ya, terus ada single temperature dan humidity sensor, ada temperature sensor, kabinet. Nah, ini device yang nanti ditaruh di kabinet. Jadi nanti tahu ya di rak itu di atas suhunya berapa, di bawah ya yang dari rak depan itu suhunya berapa, di bawah berapa, di tengah berapa. Terus di belakangnya juga ada nanti di belakang rak ya. Jadi di depan rak ada ya sensor ini, terus di belakangnya juga ada. Gitu. Nanti ketahuan angin yang masuk suhunya berapa, angin yang keluar dari rak suhunya berapa. Nah, selanjutnya ini ada AJK thermocouple adapter, locate room weather sensor, spot weather detector ya dan lain sebagainya. Nah, ini untuk kategori sensor environmental ya devices. Nah, selanjutnya ini untuk yang sensor temperatur devices. Nah, ini khusus untuk temperatur saja. Nah, kalau untuk temperatur di sini ada AKCP thermal mat ya, terus ada baterai terminal, kabinet yang tadi, temperatur sensor ya, water resist, terus juga ada J-couple adapter dan lain sebagainya. Nah, ini untuk sensornya. Jadi sensornya ini ya, sebenarnya ini soket atau interface yang kita konekkan ke probe itu menggunakan kabel UTP. Kabelan ya, teman-teman. Jadi kabelan standar, kita tinggal konekkan dari sensor ke arah probe gitu. Nah, selanjutnya ini untuk yang power device. Nah, kalau power device ini ada 2 ya, ada AC juga ada DC. Nah, nanti tinggal disesuaikan kebutuhannya apa. Nah, kalau ini, ini biasanya kita taruh di panel gitu ya. Terus kalau ini inline power meter, ini sebenarnya untuk power distribution unit atau PDU yang kita taruh di rack server. Ini perangkatnya ya. Kalau ini untuk baterai ya, monitoring baterai. Nah, ini untuk isolat DC voltage dan lain sebagainya. Kalau ini AC voltage, ini untuk mengetahui ya, apakah ada listrik apa enggak gitu ya, dicolokan atau dihadap di soket ya, colokan listrik. Nah, itu ada powernya apa enggak. Nanti bisa mengetahui ya, apakah ini menggunakan pure UPS atau memang ini menggunakan listrik PLN seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk ada relay ya, relay sensor device ya, sensor relay device. Nah, ini ada macam-macam ya. Ini untuk yang 8 volt. Nah, itu untuk yang AC, ini untuk yang DC, dan ini untuk yang mini sensor control relay.
Nah, ini untuk yang relay. Selanjutnya, nah ini ada sensor water leak device. Nah, kalau ini ada located root water sensor. Nah, kalau untuk ini kita bisa mengetahui ya kalau located ya. Jadi di kabel itu, katakanlah kabelnya adalah 15 meter. Nah, nanti antara kabel meter ke 1 sampai ke 15, nanti kalau seandainya ada yang kena air di meter 10, maka dia akan identifikasi. Dia akan ngasih informasi bahwa ada air ya di lokasi kabel di meter sekian. Nah, ini kalau menggunakan located root water sensor. Nah, kalau root water sensor di meter berapapun ya, kalau seandainya kena air, dia cuma ngasih informasi bahwa di sini ada air gitu aja. Jadi ini perbedaannya ya. Kalau located dia bisa memberikan detail di meter berapa, kalau ini enggak. Nah, kalau spot water detection, nah ini kalau ada genangan air ya. Nah, selanjutnya ini untuk yang sensor warning light device. Nah, ini sebenarnya kayak notifikasi ya, teman-teman. Nah, kalau ini LCD display yang kita bisa taruh di mungkin di depan data center yang ingin kita masuk, atau mungkin kita bisa taruh di raknya, depan rak. Kalau ini sensor status light. Jadi kalau seandainya ada isu ya di sensornya, mungkin temperaturnya naik gitu ya. Nah, nanti dia akan notisnya lewat ini. Dia akan kedip-kedip blinking ya. Nah, lampunya akan nyala. Ya, statusnya di hijau, di kuning, atau di merah. Nah, kalau ini sirine. Nah, biasanya ini kalau mau dipasang sirine, kalau seandainya tinggi temperaturnya, nah dia akan bunyi gitu. Nah, selanjutnya, nah ini juga ada airflow device, jadi hembusan angin gitu ya. Terus ini untuk yang smoke detector, ini ada RFID swing handle lock, jadi nanti kita bisa taruh di raknya. Nah, kalau ini security sensor, ini untuk yang apa itu access door. Jadi access door nanti ditaruh ini, jadi saat dibuka dia statusnya down ya, kalau ditutup dia statusnya normal seperti itu. Nah, ini sensornya. Nah, oke, selanjutnya tadi adalah penjelasan AKCP ya, EMS-nya. Nah, sekarang ini kita masuk ke PRTG. Jadi nanti AKCP akan diintegrasikan dengan NMS PRTG. Nah, pertanyaannya adalah apa itu PRTG? PRTG ini adalah sebuah NMS ya, Network Monitoring System, All-in-One Monitor. Nah, All-in-One Monitor maksudnya yaitu memonitoring semua branded, semua device dengan catatan didukung protokol SNMP, UMI, SSH, dan lain sebagainya. Jadi dia akan monitoring semua branded ya atau semua device, tapi dengan catatan bahwa di device itu ada fitur atau protokol ya SNMP, UMI, SSH, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau nggak ada apa itu protokolnya, apakah bisa dimonitoring? Bisa, just ping atau availability-nya saja gitu ya. Jadi kalau seandainya nggak ada fitur protokol SNMP, kita bisa monitoring tapi hanya dengan menggunakan ping-nya saja, availability-nya saja. Nah, yang ditawarkan oleh PRTG apa ya? Nah, pertama ada user friendly. Jadi penggunaannya ya, UI-nya itu simple. Jadi siapapun bisa menggunakan dan pasti cepat ya untuk beradaptasi menggunakan UI tersebut. Terus selanjutnya tanpa agent. Ya, PRTG ini tanpa agent kalau kita sudah instalasi atau mau monitoring tanpa agent, dia menggunakan protokol standar. Jadi kita masukkan IP-nya, ya, SNMP-nya apa, udah kita auto discover, kita bisa langsung dapat ya sensor apa yang dapat kita monitor. Gitu ya. Selanjutnya ada intelligent auto discovery. Nah, ini yang penting. Jadi kalau kita mau memonitoring device, ya kita add dulu IP-nya berapa. Setelah itu kita tinggal apa itu namanya auto discover. Nah, maka nanti PRTG akan mengenerate ya apakah sensornya ini apa saja yang akan ditampilkan gitu ya di UI-nya. Terus selanjutnya ada trigger notifikasi via HTTP request. Nah, di sini menawarkan Telegram untuk trigger notifikasinya ya. Jadi kenapa menggunakan Telegram? Karena lebih cepat nyampe ke tim gitu ya. Jadi kalau seandainya ada device atau server atau router atau apapun itu yang down gitu ya, maka nanti dia akan direct ke Telegram gitu ya. Kita buat grup Telegram, katakanlah grup tim infrastruktur gitu ya, atau tim network atau tim data center.
Jadi nanti kalau ada isu ya di devices-nya atau di perangkatnya, maka nanti akan dapat langsung dari handphone Telegram. Jadi kita nggak perlu buka email atau apapun itu. Jadi nanti dari Telegram kita akan tahu. Nah kalau down, nanti di status sensornya itu dijelaskan message-nya apa. Kita bisa lihat ya dari message tersebut, isunya itu di mana. Gitu. Nanti akan ketahuan ya dari apa itu notifikasi tersebut. Selanjutnya ada auto report. Nah, PRTG ini ya dia akan mengenerate secara auto ya reportnya. Jadi kita nggak harus apa itu namanya untuk cek ya report dari tanggal sekian dari tanggal sekian. Tapi kita hanya perlu setting di awal gitu ya. Jadi setting di awal itu kita mau generate reportnya itu per kapan ya. Mungkin per hari, mungkin per minggu, ataupun mungkin per bulan. Seperti itu. Nah selanjutnya ada fair price, yaitu hitungannya berdasarkan sensor. Jadi kenapa fair? Karena memang acuannya dia sensor. Jadi sensornya berapa, nah itu yang dibayar. Nah kalau di NMS lain, mungkin kita kenal ya sebagai add-on. Jadi kita sudah beli produknya. Terus kita perlu mungkin mau monitoring net flow-nya ataupun aplikasi gitu ya. Pasti akan dikasih opsi atau pilihan lain yaitu menggunakan add-on. Nah di PRTG ini nggak menggunakan add-on, jadi hitungannya adalah sensor seperti itu. Nah selanjutnya ada free trial selama 30 hari unlimited sensor. Jadi sekali lagi ya PRTG acuannya sensor, gitu ya. Jadi disediakan trial version 30 hari unlimited sensor. Terus ada free version yang mode free itu 100 sensor. Terus ini yang menarik, semua fitur di PRTG itu di open, baik itu yang free trial, free version maupun yang komersil. Perbedaannya hanya di kapasitas sensor yang digunakan. Gitu. Nah oke, selanjutnya, nah ini integrasinya ya antara PRTG, NMS PRTG dengan AKCP. Nah yang pertama kita harus enable dulu ya SNMP V2 ya dan juga community-nya. Nah ini harus disetting dulu. Nah ini SNMP disetting, community-nya apa? Nah kalau sudah, nah ini loloskan nih. Jadi mungkin dari firewall atau router ini perlu diloloskan ya port UDP 161 yaitu port SNMP. Nah setelah ini udah diloloskan maka PRTG tinggal grab gitu ya, tinggal ngambil informasi dari si AKCP ini. Jadi kita harus add device dan add sensor. Add sensor bisa auto discover atau kita bisa add sensor secara manual. Nah setelah sudah di add sensor ya, maka PRTG ini akan memonitoring secara real time ya 24/7. Matrix datanya, data yang sudah di-get itu akan disajikan dalam bentuk historical data maupun report. Jadi integrasinya gampang menggunakan SNMP bisa. Sebenarnya ada lagi konsep yaitu menggunakan MQTT, tapi kita akan menggunakan cara yang simple yaitu menggunakan SNMP. Gitu. Nah selanjutnya, nah ini aktual implementasinya ya. Jadi PRTG akan menggrab sensor device ya dari probe AKCP. Jadi yang di yang di grab adalah IP di sini di probe. Jadi sekali lagi ya flow-nya ada begini. Jadi kalau ini sensor sudah connect ke probe gitu ya, maka sensor ini akan kedetek di sini ya, parameternya akan ketahuan dari probe-nya. Gitu. Nah, maka PRTG itu akan mengget IP-nya ya, IP si AKCP. Jadi IP AKCP akan di-get di PRTG. Nah, nanti sensornya ini, value atau parameternya ini akan ada di probe ini. Gitu. Makanya kenapa dia tidak menggrab langsung dari sensor, tapi dia akan menggrab dari probe-nya dulu. Karena memang ini adalah core dari sensor-sensor ini. Seperti itu. Gitu. Nah, nanti jadi PRTG ini nanti akan grab ya berdasarkan probe dari AKCP, parameternya kayak gimana nanti akan ditampilkan dalam bentuk view. Di Fast3 bisa ataupun live dashboard. Nah, selanjutnya ini hasil grab ya PRTG dari EMS AKCP. Nah, ini EMS AKCP ya. Yang pertama yang di grab adalah ping, sensor ping. Nah, ini akan di grab, dia reach. Terus uptime-nya juga ketahuan, dia live uptime-nya itu sudah berapa lama. Terus ini ada in ya, temperaturnya berapa, in temperatur itu perangkatnya dia. Terus ini humidity-nya berapa, ini untuk voltasenya berapa, temperatur 1A ya. Nah, ini mungkin sensor 1
dan humidity ya. Nah, humidity 1. Nah, ini mungkin temperatur 2, sensornya juga 2, humidity 2. Nah, banyak ya untuk sensor-sensornya. Terus ini juga ada door room. Nah, ini bisa menggunakan dry tag atau mungkin sensor dry contact tadi. Nah, ini kita sudah integrasikan ya menggunakan AKCP dan PRTG. Jadi ini adalah hasilnya. Ya, hasil grabnya PRTG yang pertama devices-nya, yang kedua adalah sensor yang sudah tergrab. Ini. Jadi note-nya adalah setiap sensor PRTG dapat disetting threshold. Threshold ya. Jadi setiap sensor ini kita bisa batasin. Contoh ini temperaturnya 27 gitu ya. Kita akan kasih threshold dengan angka 30. Nah, maka nanti kalau temperaturnya tinggi, melebihi 30 atau pas di 30, maka dia akan notice. Nah, setelah notice atau alarm, dia akan trigger ke Telegram. Nah, notifikasi akan di-trigger lewat HTTP request Telegram, sehingga informasi yang masuk ke tim yang di-handle lebih efisien. Jadi tujuannya itu. Ya, jadi PRTG akan menggrab AKCP, ya. Kalau seandainya kita kasih trigger notifikasi atau kita kasih threshold, maka saat angkanya itu udah mendekati atau sudah pas di angka 30 derajat Celcius, maka dia akan langsung trigger ke Telegram. Tim seketika akan tahu. Nah, ini thresholdnya ya. Threshold dan notifikasi trigger. Jadi kalau seandainya thresholdnya ini sudah mencapai nilai yang diinginkan, maka dia akan trigger ke Telegram. Nah, ini contohnya lain ya, teman-teman. Nah, ini sebagai contoh aja. Nah, selanjutnya ada yang namanya live dashboard, gitu ya. Live dashboardnya PRTG. Jadi kita bisa menggambar layoutnya dulu ya, data center kita. Nah, ini khusus untuk smart PDU. Nah, kita bisa taruh nih PDU di sini nih. Ya, kita bisa gambar. Nah, ini temperatur dari PDU-nya berapa, terus voltasenya berapa. Nah, jadi di rack-nya akan aktual datanya, ya, informasinya juga akan seperti ini, ya, seperti penggambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan tahu di rack sekian, ya, PDU sekian itu temperaturnya berapa, ya, terus ada voltasenya berapa. Nah, ini voltasenya 230, ini 229. Jadi nanti berubah ya sesuai dengan informasi yang didapat dari sini. Nah, ini live dashboard ya untuk modul smart PDU. Nah, kalau ini status. Nah, kayak status. Nah, di sini informasinya lebih detail. Nah, kalau ini letak dari sisi CCTV, statusnya dia up apa enggak ya? Ini pingnya dia up. Nah, terus di sini juga ada access door. Nah, access door-nya ini nih, teman-teman. Nah, jadi kalau pintu ini kebuka, dia merah gitu ya. Nah, di sini juga ada water leak. Nah, water leak ini ditaruh di bawah rak ya, di bawah rak. Jadi nanti kalau ada air ya di sini, nanti dia akan merah. Nah, ini water lag ya, water lag 1, water lag 2, water lag 3, water lag 4, water lag 5. Nah, di sini temperatur ya, ini ruangan. Nah, ini ditaruh di atas. Ini udah di parsial ya, teman-teman. DC-nya sudah di parsial. Nah, jadi dia akan cek ya dari sisi temperatur dan humidity-nya di 2 titik, yaitu titik di sini sama titik di sini. Nah, nanti juga beda ya angkanya, beda-beda dikit. Nah, kalau di sini temperaturnya 26, ini 26. Ini 26,8, ini 26,48. Humidity-nya juga beda. Terus selanjutnya ini juga sama ya. Ada dua sensor, yaitu ada di sini dan di sini. Nah, terus di sini juga ada temperatur juga ya di room ini. Nah, di sini ada temperatur dan humidity, dan di sini ada access door dan CCTV. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk yang live dashboard dari PRTG, NMS-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ticketing-nya. Ticketing. Jadi, notifikasi PRTG diintegrasikan dengan SDP ticketing system. Apa itu SDP? Service Desk Plus, ya, merek atau produknya Manage Engine. Service Desk Plus adalah solusi manajemen layanan ya, yang menggabungkan manajemen layanan TI, manajemen aset, dan CMDB. Nah, ini dapat digunakan juga ya di Departemen SDM, fasilitas, dan keuangan, dan lain sebagainya. HRD juga bisa. Nah, produk ini ideal untuk organisasi yang mencari solusi manajemen layanan IT. Nah, ini contoh ya, contoh UI-nya seperti ini.
Kalau ini kita akses lewat handphone. Nah, ini IT Desk, Facility Desk, HR Desk, Finance Desk. Jadi SDP ini enggak cuma dibuat untuk layanan tiketing, tapi sudah meluas ya ke arah yang lebih global gitu. Nah, ini modelnya sama sih tiketing. Jadi kalau ada request ditanggepin si A kayak gimana, terus dibalikin lagi ke B, dibalikin C. Nah, ini itu historikalnya nanti ketahuan. Nah, platform manajemen layanan terpadu ya untuk perusahaan digital merancang, mengotomatisasi ya, mengirimkan dan mengelola layanan TI dan bisnis penting. Nah, ini saya akan lebih ke arah integrasinya ya. Nah, kalau untuk service desk nanti ada teman saya yang lebih expert ya khusus untuk service desk ticketing ini. Nah, selanjutnya ini integrasi ya, notifikasi PRTG dengan SDP. Jadi integrasinya ya menggunakan incoming mail ya. Jadi nanti PRTG ya dia akan trigger. Trigger itu kita arahkan ke email tertentu. Nah, email tertentu itu kita tanam atau kita setting di SDP. Nah, nanti kalau ada trigger ya, PRTG ada trigger, maka SDP ini akan menganggap itu sebagai masukan gitu. Nah, kalau sudah ditangkap ya di SDP akan dituangkan dalam bentuk tiket. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi tiketnya ke open kesekian. Tuh, ada email masuk ya. Jadi ada tiket masuk. Nah, nanti tinggal di assign ya. Di assign ini ke teknikalnya siapa, technician-nya siapa, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita bisa setup ya di UI SDP-nya. Gitu. Selanjutnya, nah ini integrasi incoming servernya. Jadi kita tinggal running ya. Kalau kita udah setup emailnya apa, kita tinggal running. Setelah running dia akan dapat atau get informasi ya dari trigger notifikasinya si PRTG. Jadi kalau PRTG nanti trigger notifikasi gitu ya ke email tertentu yang sudah kita setting dan kita sudah setting juga di SDP, maka kalau dari PRTG ini keluar sebagai notifikasi, kalau di SDP ini sebagai input gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau ada tiket, nah nanti informasinya seperti ini. Nah, ini ada tiket baru, ya kan? Terus kita tinggal statusnya open ya, prioritinya kayak gimana, teknisi, tim yang handle siapa, kita tinggal send, terus ada grupnya juga, gitu. Nah, nanti kalau seandainya ibaratnya mau dihandle nih, ya, kita tinggal kita kasih resolusi atau kita buat teks baru ya. Jadi historical dari satu tiket ini kayak gimana? Itu nanti ketahuan ya. Oh, katakanlah ini ada modem down gitu ya, modem down. Terus nanti teknisi ini dia akan update di sini ya, update sudah dilakukan apa, gitu kan, hasilnya bagaimana. Terus kalau mau masukkan foto, kita tinggal masukkan foto dari sini. Nah, kalau seandainya udah selesai, kita tinggal status ini kita tinggal resolve. Maka nanti tiketnya akan ketahuan alurnya ya. Jadi downnya apa, terus sudah dikerjakan, siapa yang ngerjakan. Nah, timingnya juga ada di situ, terukur ya waktunya. Terus sampai dia finish atau selesai, resolve. Nah, nanti historiknya itu kelihatan. Seperti itu. Nah, jadi saya hanya menjelaskan ya untuk SDP dari pembahasan sampai di sini. Jadi kalau mau deep, mungkin teman saya ya itu bisa menjelaskan lebih detail untuk SDP ini. Oke, saya kira itu. Saya kembalikan ke Mbak Norma, silakan Mbak. Oke, terima kasih Pak Pangki dan Mas Roni atas presentasinya. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk, saya akan membacakannya. Yang pertama itu dari Mas Ridwan Gafar untuk Pak Pangki. Kalau kami akan membuat data center, tahapan-tahapan apa saja yang kita lakukan? Dan untuk penentuan lokasi data centernya yang layak itu seperti apa? Ya, terima kasih pertanyaannya. Pak siapa tadi? Ridwan Gafar. Pak Ridwan. Jadi kalau dari segi perencanaan seperti tadi yang saya jelaskan, tentu mungkin ada baiknya yang pertama nanti kalau sempat bisa memang mendownload ataupun ini SNI 8799-nya ya.
Nah, nanti di sana ada bagian yang pertama spesifikasi teknis, yang kedua ada salah satu bagiannya namanya perencanaan. Nah, di perencanaan itu ada ruang lingkup data center kita buat apa, termasuk di situ nanti harus dipertimbangkan lokasi geografisnya ya. Jadi penempatannya di mana gitu. Karena kita bangun data center seperti yang tadi saya bilang, kita bangun bukan untuk 1-2 tahun, tapi biasanya kita bangun untuk jangka panjang. Jadi memang harus memperhatikan apakah ini di dalam ini ada di dalam gedung itu ada di ketinggian berapa, apakah dia pernah ada misalnya riwayat banjir, seberapa sering gempa terjadi gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian juga kategorinya. Jadi kita buat data center ini untuk layanan apa? Apakah ini memang dia akan punya kategori yang kita akan harapkan dia masuk ke dalam strata yang tinggi, artinya kalau kayak seperti itu berarti tentu kita harus mempertimbangkan misalnya dia akan mendapatkan dari 2 sumber listrik yang berbeda. Makanya kalau teman-teman lihat ada beberapa lokasi di Indonesia ini yang menjadi tempat favorit data center kita ada ya, daerah Cibitung, Kerawang, daerah-daerah sana, karena mereka mempertimbangkan ada 2 sumber. Demikian juga halnya dengan di Sentul ya, di daerah Sentul Bogor karena ada 2 sumber listrik. Jadi salah satu itu karena memang mereka mau naikin tier atau strata 4 kalau di pendekatan SNI 8799. Jadi dalam perencanaan harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Itu mungkin singkatnya seperti itu ya. Ya. Mbak Nurma, berikutnya. Berikutnya untuk Pak Pangki dari Pak Yogi, apa perbedaan antara SNI data center dengan standarisasi internasional yang serupa? Oke, jadi standar yang internasional kita mungkin teman-teman tahu ada TIA, kemudian ada uptime gitu ya. Nah, standar-standar ini memang standar global. Tentu sangat global adalah sangat baik. Nah, perbedaannya dengan SNI 8799, SNI 8799 yang saya bilang ini menyerap dari standar-standar global yang ada. Kemudian yang kedua, di dalam SNI 8799 ada hal yang tidak ada di dalam standar yang lain. Yaitu ini yang topik kita bahas yang kali ini ya, panduan manajemen data center itu tidak melulu ada di dalam standar yang lain. Terus yang ketiga juga ada panduan audit data center, itu hanya ada di SNI 8799. Jadi SNI 879 punya kelebihan menurut saya di 2 hal itu. Sedangkan kalau spesifikasi teknis panduan yang pertama itu more or less kurang lebih sama seperti yang ada di uptime dan TIA. Berikutnya. Berikutnya dari Pak Arjuna Seva, apakah ada dijelaskan langkah atau rencana menyenangkan atau menenangkan klien jika suatu waktu data centernya down di SNI 8799 Pak? Kalau misal kasus seperti UPS down dan sebagainya. Ya, jadi yang tadi seperti dijelaskan Mas Roni, tentu kalau down itu ada penyebabnya. Nah, penyebab down itu kan yang penting pertama adalah kita misalnya pengelola data center, kita pemilik data center, kita tahu ada down. Jadi itulah gunanya sistem-sistem monitoring seperti yang tadi Mas Roni bilang gitu ya. Nah, kemudian kalau down itu pasti ada penyebabnya. Misalnya kalau UPS down dalam hal ini apakah sumber listriknya down atau baterainya bermasalah atau apa, itu akan jelas kalau kita menggunakan monitoring system, informasi itu pasti akan ada. Kemudian jangan lupa juga, kita pasti punya historicalnya. Yang menarik nih teman-teman, kadang-kadang lupa, di dalam UPS itu misalnya ada ternyata dalam historicalnya pemanfaatannya sudah sampai 80 atau 90%. Kemudian mungkin dia punya historical berapa kali baterainya ini problem gitu ya. Nah, historical inilah yang dicantum atau yang di-grab oleh tool seperti AKCP, tool seperti PRTG, kemudian dimasukkan ke dalam sistem ticketing yang tadi service desk gitu ya. Jadi gunanya adalah kita sudah tahu bahwa ini ada suatu saat ada potensinya loh, karena ini sudah ada rekam jejak problemnya. Nah, tentu kalau kita punya rekam jejak problemnya, kita punya data yang lengkap, customer akan jauh lebih tanda kutip mengerti gitu ya, bahwa oh ya ini mungkin terjadi problemnya. Jadi menurut saya adalah sangat penting kita melakukan monitoring, kita melakukan alerting, kita melakukan pendataan. Itulah gunanya manajemen data center ya. Mudah-mudahan menjawab.
Lanjut ke Pak Haryadi. Untuk SNI 8799 ini cara mengajukannya kemana ya? Oke, SNI 8799 sebetulnya sampai dengan sekarang belum ada ya. Jadi yang sekarang ini ada adalah gerakan dari pemerintah dan asosiasi untuk mengajak semua pihak bisa melakukan self assessment, bisa melakukan pemeriksaan mandiri apakah data centernya sudah sesuai dengan 8799. Nah, kami di DCM juga salah satu mitra yang selama ini kita selalu bicara tentang SNI 8799. Jadi silakan apabila memang berminat bisa kontak ke tim kami untuk di-assess. Nanti di-assess-nya bukan hanya oleh kami, tapi nanti juga oleh ada expert team yang memang bisa menjustifikasi apakah data center Anda masuk ke dalam strata berapa dan mungkin apa yang harus ditingkatkan ya terkait dengan standarisasi SNI 8799. Masih dari Pak Hadi nih Pak, kalau red dan TIR itu melalui TIA atau uptime TIR? Kalau apa? Kalau red dan TIR itu melalui TIA atau uptime TIR? Jadi kalau yang rating ataupun yang TIR itu memang pendekatannya digunakan oleh TIA ataupun Uptime Institute ya. Jadi kalau yang di SNI 8799 menggunakan pendekatan namanya strata. Jadi nanti kalau di-assess dengan metodenya SNI 8799, Anda akan diklasifikasi data centernya masuk ke strata mana. Ya, tidak mengikuti yang TIR ataupun yang rate. Ya. Lanjut ke pertanyaan Pak Arif Syar. Apakah dalam SNI 8799 ini juga membahas atau mengenai langkah-langkah yang harus disiapkan untuk mitigasi resiko hardware failure di data center? Ya, secara teknis dalam sekali tidak, tapi memang di situ dinyatakan dalam salah satu bagian yang tadi saya jelaskan ada manajemen resiko. Nah, di dalam manajemen resiko secara teknisnya tentu kita harus bisa mendetailkan kemungkinan problem, ya risknya, risk manajemennya, termasuk juga apabila terjadi apa yang bisa dilakukan. Ya, jadi yang dilakukan adalah mendetailkan kemungkinan problemnya dan juga apa yang bisa mitigasi yang dilakukan di sana. Jadi dibuat dokumen khusus untuk manajemen risknya, tapi tidak di dalam dokumen SNI 8799 hanya mencantumkan itu menjadi salah satu bagian di dalam panduan kedua ya. Itu mungkin jawaban. Masih dari Pak Arif nih Pak, apakah PRTG atau server AKCP dapat dikonfigur untuk generate auto report yang akan dijadikan referensi untuk pelaporan yang dibutuhkan dalam SNI 8799 secara periodik? Bisa, jawabannya silakan Mas Roni. Periodic report. Masih di mute, kamu masih di mute. Oke. Kalau untuk report di PRTG atau di AKCP, sebenarnya di AKCP itu storage-nya kecil Pak ya. Jadi kalau historikalnya dia mungkin hanya 2 minggu ya, dia akan replace antara 2 minggu sampai 1 bulan ya, dia akan overwrite, jadi menulis ulang. Makanya kita bisa integrasikan dengan PRTG ini, tujuannya adalah untuk mengetahui historical datanya lebih lama Pak, seperti itu. Terus kita juga bisa membuat reportnya gitu ya, reportnya bisa mungkin per hari, harian, mungkin mingguan atau bulanan. Nah, kalau historicalnya itu sudah lama gitu ya, maka kita juga dapat recordnya. Jadi kayak semacam sensornya ini kayak gimana, terus untuk umurnya berapa lama, performanya itu berapa bagus, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau seandainya bisa apa enggak kita combine dengan SNI 8799 bisa. Karena memang di situ ada historical yang kita bisa analisis dari data yang kita dapat. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Kusdana Sumarlin. Izin bertanya, apakah ada registrasi khusus apabila data center kita sesuai standarisasi SNI 8799 seperti tiering DC pada Uptime Institute? Dan keunggulan apa untuk SNI 8799 dibanding Uptime Institute tiering classification-nya? Pak Wangki? Sorry, kenapa tadi pertanyaannya?
apakah ada registrasi khusus apabila data center kita sesuai standarisasi NI 8799 seperti tiering data center pada Uptime Institute? Yang pertama. Yang kedua, keunggulan apa untuk SNI 8799 dibandingkan Uptime Institute tiering classification-nya? Jadi kalau registrasi khusus saat ini sih menurut saya belum ada karena sedang dirancang oleh pemerintah. Mungkin dalam tahun depan akan baru ada siap ya lembaga yang mensertifikasi dan sertifikasi dikeluarkan. Tapi yang sekarang ini ada adalah dukungan dari asosiasi ya. Jadi ada 2 asosiasi yang secara intensif terus melakukan sosialisasi SNI 8799. Kami di Aptiknas salah satunya. Nah, kemudian kalau dari segi keunggulan, tadi yang seperti saya katakan, kita ada panduan kedua dan ketiga yang tidak ada dimiliki oleh TIA dan Uptime ya. Mungkin itu. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Edi Setiawan untuk Mas Roni ini, Mas. Permasalahan yang sering terjadi pada IMS adalah false positif dan false negatif. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Oke, kalau untuk mengatasinya, jadi kita bisa menggunakan cara kita bisa sebut sebagai apa itu kalibrasi ya, kalau mungkin baterai ya. Jadi kita harus cek, kalau contoh ya di open itu dia awalnya up, terus dibuka dia down, maka nanti kita harus kalibrasi ya, sering-sering lah, ibaratnya mungkin 1 bulan sekali. Jadi tujuannya adalah untuk menyamakan statement bahwa kalau seandainya nih pintu apa itu dibuka, itu kita harus dia statusnya up apa down. Nah, itu nanti kita harus rembukan dulu ya untuk satu statement. Jadi kalau statusnya begini itu harusnya gimana? Kalau begini harusnya bagaimana? Nah, kalau sudah kita tinggal setting. Jadi intinya kan acuannya adalah kalau 1 itu up, kalau 0 down, mungkin seperti itu. Nah, nanti kita bisa gunakan. Kalau seandainya kayak status pintu tadi ya, kalau seandainya dia ke open adalah apa itu up atau down, maka nanti kita samakan satu statement dan itu kita harus sering-sering kalibrasi ya, kalibrasi mungkin sebulan sekali. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu, Mbak Nurma. Lanjut ke pertanyaan Pak Darmawantan. Untuk perihal sensor alarm pintu data center, apakah pada saat pintu terbuka akan mengirimkan alat ke monitoring atau perlu speaker buzzer di pintu tersebut? Oke, kalau alert itu pasti terkirim, Mbak ya. Alert itu pasti terkirim. Notifikasi trigger itu pasti. Nah, tapi kalau seandainya mau dikasih alarm, ini saya balik lagi ke Bapak nih. Kalau memang mau berisik di data centernya nggak masalah, gitu kan. Biasanya jadi kalau ada alarm, ya dia langsung berisik. Kalau pakai apa itu kayak tadi ya strawberry alarm tadi ya strawberry proof. Nah nanti dia akan bunyi Pak, tweet 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 gitu. Nah nanti kalau seandainya pintu ditutup, nanti dia akan stop untuk alarm apa itu stop alarm tadi ya. Jadi balik lagi kebijakan, apakah perlu dikasih alarm strobe apa enggak? Maksudnya alarm untuk ditaruh di data center. Tapi biasanya kami akan sarankan mungkin hanya khusus di Telegram saja ya kalau menggunakan NMS PRTG. Jadi dia saat dia dibuka, dia akan trigger notifikasi dan mengirimkan ke handphone Bapak, Bapak tinggal lihat, cek masalahnya di mana. Itu, Mbak Nurma. Oke, lanjut ke pertanyaan Mbak Asri Rahman. Apakah pada perangkat probe-nya ada limitasi jumlah perangkat sensor yang bisa terhubung? Iya, ada limitasinya, ada limitasinya. Tadi saya sebut ya, yang pertama adalah AKCP 1+ ya. Probe 1+. Itu dia hanya bisa terhubung di satu sensor. Gitu ya. Terus ada SP2+. Itu maksimal di 4 sensor. Terus ada security probe. Security probe itu maksimal sensornya ada 8. Dan keunggulan dari SP security probe adalah ada port atau interface untuk extend untuk sensornya. Jadi ada perangkat khusus extend untuk sensornya seperti itu. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, selanjut ke pertanyaan Pak Samsul Bahri. Apakah ke depannya ada training di tahap konfigurasi produk AKCP? Pak Fagi? Pak Fagi gimana Pak?
Ya, kalau AKCP itu sebetulnya karena dia perlu fisik ya, perlu ada perangkat, ada fisik ya. Jadi tentu ya selama ini memang diberikan training kepada customer yang menggunakan ataupun yang membeli. Jadi kalau misalnya training AKCP tapi nggak punya barangnya kan Sama susah, aja. iya susah. Jadi tentu kalau ada yang beli produknya pasti dikasih training oleh kami untuk bisa menggunakan produk AKCP-nya ya. Jadi training pasti ada. Tapi kalau training khusus untuk AKCP mungkin belum karena apa ya? Karena ya tentu harus punya unitnya gitu ya. Nah, unit yang paling kecil tadi sudah disampaikan ada yang SP1 ya, SP1 itu mungkin juga harganya 3 sampai 4 jutaan. Jadi cukup lumayan harganya. Tapi tentu apabila mau training kami akan siap, senang sekali untuk bisa membantu ya. Mbak Norma berikutnya. Oke, berikutnya dari Pak Anton Brahmanto. Untuk produk AKCP, apakah bisa diintegrasikan dengan NMS Libre? NMS. NMS, oke. Sebenarnya kalau NMS bisa Pak ya, nggak harus PRTG. Tapi kita biasanya sarankan PRTG. Kenapa? Karena dia benar-benar live monitoring ya, intervalnya sangat kecil gitu kan. Terus dia juga support ke Telegraph. Nah kalau untuk produk NMS lain bisa, karena acuannya memang SNMP Pak. Gitu. Jadi SNMP di AKCP Bapak enablekan community-nya apa. Jadi sekali lagi itu TXRX ya. Jadi TXRX, jadi kalau ada firewall itu harus TXRX sekali lagi ya. Jadi nanti tinggal masukkan IP IP AKCP-nya berapa. Nanti kalau seandainya kalau di PRTG kan tinggal run auto discover selesai. Tapi kalau di NMS lain gitu ya, kalau emang nggak bisa auto discover, run auto discover, nanti direkomendasikan menggunakan OID dari perangkat AKCP tersebut. Saya kira itu Pak. Tuh, Mbak Nurma. Lanjut ke pertanyaan Pak Haryadi. Apakah PRTG ini memonitoring dan notifikasinya itu real time? Karena beberapa tools NMS tipe lain kadang tidak real time, ada jeda 1-5 menit. Oke, kalau interval PRTG ya itu paling kecil direkomendasikan ya di prinsipal itu 30 second. 30 second itu hanya just availability atau ping. Nah, selanjutnya yaitu intervalnya di 60 second atau 1 menit. Itu untuk yang PRTG. Kalau produk lain biasanya rata-rata 5 menit. Nah, kalau trigger notifikasi di PRTG itu sebenarnya ada di notifikasi ya, ada beberapa template. Nah, di template itu juga ada waktu. Jadi maksudnya gini, kalau sensornya down gitu ya, template ini menjelaskan sesegera ini akan dikirim ya, ada hitungan second ya. Jadi setelah down dalam waktu 60 second dia trigger notifikasi atau kita kurangin 60 second jadi 0 second dia akan ngirim. Atau mungkin ditambah jadi awalnya yang 1 menit ya 60 second kita tambah jadi 5 menit. Jadi kesimpulannya di PRTG ya, kalau seandainya sensornya itu down gitu ya, kita bisa akalin notifikasinya gitu ya. Maksudnya saat ngirim, saat down kita kasih jeda mungkin 1 menit atau 5 menit baru dia kirim atau trigger, atau kita kecilin. Jadi saat dia down, saat itu juga dia akan kirim. Gitu. Nanti balik lagi ke kebijakan di sana seperti apa. Itu Mbak Nurma. Dari Pak Haryadi masih, apakah PRTG ini full free atau berbayar? PRTG ada yang free trial Pak selama 30 hari unlimited sensor, free-nya 100 sensor. Jadi acuannya sensor ya. Itu di 100 sensor, kalau komersialnya itu paling kecil di 500 ya, sampai ke 10.000 sensor. Nanti tinggal dicek aja Pak di Google ya, ketik PRTG, nanti Bapak dapat apa itu official webnya. Itu Mbak Nurma. Mas, terakhir nih Mas dari Pak Haryadi. Mau tanya, untuk sensor water leak itu menunggu airnya tinggi dulu atau sebatas tetes sudah aktif alarmnya? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi dia netes saja Pak, itu dia akan ke trigger. Gitu. Jadi netes nih, ini kabelnya, terus dia ketetesan tes gitu ya, ketetesan tes. Nah, nanti biasanya dia akan ke trigger. Seperti itu, Pak. Jadi biasanya kita kalau cek, kita tetesin air sampai 2-3 kali baru dia alarm. Itu Mbak Nurul.
Lanjut ke pertanyaan Mas Rizmi Lajuardi. Untuk software PRTG, sejauh mana keamanan jaringan untuk data center? Dan berapa persen untuk keamanan jaringan tersebut? Keamanan jaringan, maksudnya memonitor keamanan jaringan atau Oke, kalau di PRTG ya, yang setahu saya, pertama untuk memonitoring network, firewall bisa, switch bisa, router bisa, terus F5 juga bisa, ya, storage, server dan lain-lainnya juga bisa. Terus untuk sensornya itu ada sensor interface. Interface itu kita bisa tahu in out total dari traffic. Terus juga ada kita bisa monitoring port HTTP ya. Terus kita juga bisa monitoring di situ ada sensor flow, net flow. Net flow itu jadi dari ke sebuah IP ya lewat protokol mana itu ketahuan dan consume bandwidth berapa itu ketahuan. Nah, mungkin dari situ ya. Terus di PRTG juga ada unusual detection. Unusual detection itu maksudnya, jadi kalau seandainya tren traffic untuk 1 minggu itu katakanlah rata-rata di 5 mega gitu ya. Terus tren di 2 minggu selanjutnya itu dia lebih kecil, maka nanti PRTG akan mengidentifikasi bahwa sensor tersebut ada unusual detection. Jadi harus perlu dicek dari sisi mana gitu ya. Nanti dia akan notice ini unusual detection statusnya. Seperti itu. Itu Mbak Nurma. Lanjut ke pertanyaan Pak Miftahur Rahmat. Maksimum luas dalam satuan sensor thermal. Luas yang terjangkau dalam satu lantai atau luas bangunannya dalam satu lantai. Oke, ini untuk sensor apa? Thermal. Thermal. Kalau untuk thermal itu biasanya satu area ini Pak ya. Satu area apa? Ruangan ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang di concern satu ruangan. Oke. Lanjut ke pertanyaan Pak Aditya Sidik Pratama. Apakah untuk produk AKCP ini kompatibel dengan network monitoring selain PRTG? Kompatibel. Dan Prof AKCP apa kompatibel dengan device dan produk lainnya? Oke, kalau di PRTG ya, kalau kita integrasikan dengan NMS, apapun NMS-nya itu kompatibel. Tapi kalau sensornya enggak Pak ya, sensornya itu karena AKCP itu jadi koneksi ya dari sensor AKCP dengan probe AKCP itu menggunakan kabelan. Itu. Jadi kalau kita integrasikan dengan sensor lain itu nggak dapat. Jadi probe AKCP itu diintegrasikan dengan sensor dari AKCP juga. Jadi nggak bisa diganti dengan produk lain. Itu menurut. Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Eko Yuliawan. Apakah suhu airflow yang keluar dari setiap rak server dihitung secara berbeda dengan suhu keseluruhan ruangan, sehingga ada sensor khusus airflow pada AKCP? Oke, kalau untuk suhu apa tadi, rak apa ruangan ya? Rak server. Rak server. Oke. Kalau untuk rak server itu namanya sensor kalau nggak salah cabin ya, cabin apa ya saya lupa. Nah itu biasanya ada 1, 2, 3, 6 ini Pak ya, lebih dari. Jadi di bawah itu ada, di bawah rak, terus di tengah rak ada, di atas rak ada. Itu untuk yang rak di depan dan rak di belakang. Jadi nanti akan ketahuan kalau ada udara masuk, sensornya berapa. Parameter sensornya berapa, terus udara keluar, parameter sensornya berapa nanti ketahuan. Jadi antara in sama out itu angkanya beda Pak, dan suhunya juga berbeda, kurang lebih seperti itu. Itu Mbak Nurma. Jadi berbeda ya suhunya. Masih dari Pak Eko nih Mas, apakah dengan memasang AKCP dan pendukungnya, sebuah data center bisa mendapatkan sertifikat ISO SNI 8799 atau ada pertimbangan geografis lainnya? Pak Wanggi? Pak Wanggi? Ya, menurut saya sih tidak melulu hanya dengan AKCP. Karena sebetulnya yang dilakukan adalah kita bisa monitoring ya, dan lebih banyak kepada yang pertama kan tadi namanya panduan spesifikasi data center. Nah di situ pun juga itu nggak ada hubungannya sama AKCP sebetulnya. Jadi di situ nanti akan lebih banyak ke perangkat-perangkat fasilitas data center.
Kemudian yang panduan yang kedua itu juga lebih kepada manajemen operasional dari data center. Nah, tools-nya baru salah satunya contohnya ya, implementasinya menggunakan AKCP. Meskipun produk sejenis, solusi sejenis banyak digunakan ya. Tapi yang dimaksud dengan ini adalah dengan adanya kemampuan dari AKCP, PRTG, dan mungkin produk lainnya, ini bisa dengan mudah kita mendapatkan data untuk manajemen dari satu data center. Mungkin itu jawabannya. Lanjut ke pertanyaan Pak Hendra Wijaya. Yang pertama ini, apa kelebihan dan keunikan AKCP dibanding EMS brand lain, terkhusus dari sebagian? Oke, kelebihan dari AKCP Pak ya, produk ini bandel Pak, bandel. Jadi biasanya yang kita pasang itu 5 tahun aja masih ada yang live atau masih bagus untuk sensornya. Biasanya juga ini hoki-hokian ya, kadang probe-nya ada yang bermasalah, tapi setelah 5 tahun, probe-nya yang bermasalah karena memang dari usernya dia mengupgrade firmware-nya, dan setelah dia upgrade dia amsyong. Ada juga yang bertahan ya, setelah 5 tahun masih bagus, AKCP-nya masih digunakan dan masih live gitu. Nah untuk probe-nya, untuk sensornya selama ini kita belum pernah mengganti sensor AKCP Pak. Jadi kesimpulannya adalah produknya bandel gitu, Pak Nur. Masih dari Pak Hendra nih Mas, yang kedua. Bagaimana skema support atau maintenance IMS AKCP after sales-nya? Oke, kalau untuk support biasanya kami bantu ya Pak Fangki ya. Untuk supportnya kami bantu. Jadi kalau seandainya ada isu, kalau device-nya atau probe-nya bermasalah, kita ambil ya. Terus kita coba fixing dari kantor, kalau enggak kita coba open ke prinsipal. Seperti itu sih Pak. Lanjut masih dari Pak Hendra. Apakah AKCP hanya bisa kolaborasi dengan PRTG sebagai dashboard monitoringnya? Apabila tidak dikombin atau diintegrasikan dengan PRTG, apakah AKCP memiliki semacam dashboard bawaan untuk monitoring? Jika ada, boleh didemokan atau ditampilkan. Oke, kalau untuk AKCP sendiri sebenarnya ada produk dia sendiri ya, namanya DCIM-nya si AKCP, namanya AKCP Pro gitu. Jadi kalau seandainya AKCP Pro ini lebih menggunakan produknya AKCP untuk DCIM versi AKCP. Nah, tadi di PRTG itu sebenarnya NMS, Network Monitoring System gitu ya. NMS ini dia akan memonitoring si probe AKCP-nya. Gitu. Nah, kalau untuk live, sebentar saya cek. Masih aktif lah ya. 192. Mungkin sambil nyari lanjut dulu ke yang lain, pertanyaan yang lain kalau ada. Masih dari Pak Henry nih Mas, yang terakhir, apakah ada special offering atau package antara AKCP, PRTG, dan SDP? Apakah ada? Bisa diulang Mbak? Tolong. Apakah ada special offering package antara AKCP, PRTG, dan SDP? Ada sih Mbak, ada. Bisa lah, bisa dibundling itu, bisa dibicarakan. Yang terakhir ada juga tuh Pak Ragil, tolong Nurma. Pak Ragil, di chat mana Pak? Bentar Pak. Apakah sensor bisa memonitoring device electrical lainnya dan bisa terintegrasi? Jadi jawabannya bisa, tentu sangat disarankan perangkat ini memiliki kemampuan monitoring. Pertama bisa menggunakan SNMP, itu yang paling gampang. Yang kedua, kalau yang physical tentu akan menggunakan physical sensor. Physical sensornya nanti dari AKCP. Kalau yang electrical biasanya tegangan, arus, kemudian mungkin ke yang lain gitu ya, dry contact itu tersedia interface sensornya ke AKCP. Nanti bisa masuk ke AKCP ya. Nah di AKCP juga ada namanya virtual sensor. Mungkin tadi Mas Roni nggak jelasin. Virtual sensor itu bisa juga menerima SNMP dari perangkat yang lain. Contoh SNMP dari UPS masuk sebagai virtual sensor ke dalam AKCP. Jadi nanti bisa di-trigger apabila terjadi problem dengan
tegangan input misalnya putus, tegangan input ketinggian, tegangan input naik, dia akan bisa men-trigger alarm di AKCP, misalnya bunyi siren. Kalau yang pernah kami tangani, bunyi sirennya tidak hanya di satu lantai, tapi bunyi juga di pos satpam di bawah misalnya, bunyi juga di lantai lain misalnya, jadi siren fisikalnya bunyi. Nah, itu juga bisa modelnya seperti itu. Jadi banyak hal bisa dikembangkan. Kalau ke PRTG-nya nanti bisa gabung dengan perangkat yang lain. Jadi mungkin teman-teman tahu kalau di CPU ataupun di server-server kita itu sebetulnya ada juga kita bisa monitoring tegangan ataupun kita bisa monitoring suhu CPU ya. Jadi Anda juga digunakan untuk bisa memonitor sampai ke sana gitu ya. Jadi bisa modelnya seperti itu ya. Nah, kalau di AKCP modelnya akan sangat customize sesuai dengan kebutuhan para Gil. Jadi kalau device-nya, koneksinya perlu dengan sensor apa, nanti sensor itulah yang dipasang. Ya, jadi memang akan sangat customize dan kebutuhannya sesuai dengan yang ada di lapangan. Mas Roni sudah ketemu kah? Udah, Pak. Ya, silakan Mas. Oke. Saya izin share. Oke. Nah, ini device ya default dari UI ya, default dari AKCP. Kalau ini menggunakan AKCP SP2 Plus ya. Nah, kurang lebih seperti ini, Pak ya. Nah, ini dry contact normal, humidity pot 49 normal ya. Terus ini ada rider, ada sirine, temperatur pot 1, temperatur pot 21, temperatur pot 22. Nah, ini UI device ya. Jadi langsung direct ke IP. Jadi kita tinggal IP-nya berapa, kita tinggal direct. Nah, nanti ada notifnya. Nah, ini juga ada message ya atau log. Nah, log kalau seandainya dari berangkatnya sendiri itu kemungkinan nggak sampai lama untuk saving lognya gitu ya, karena terbatas ya. Makanya kita biasanya alihkan ke NMS atau ke produk dia sendiri, SP2 Plus. Mohon maaf, SP2 Plus-nya ini belum bisa diakses karena servernya lagi off. Nah, ini untuk yang DC01. Nah, ini juga ada yang 02. Sorry, ini sama apa enggak? DC01, 61, 61, coba 62 ya. Nah, kalau ini 62, ya, ini SP2 Plus. Nah, jadi kalau ini DC01, kalau ini harusnya DC02 nih. Nah, kurang lebih seperti ini Pak ya, UI tampilannya. Nah, ini humidity pot-nya. Nah, ini juga dalam bentuk dashboard-nya ya. Dashboard-nya nanti bisa kita cek. Oh, ini nggak ada. Bisa marisnya coba. Berarti hanya ini. Jadi informasinya hanya ini Pak ya, yang bisa kita view. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau untuk yang tadi apa ya, KCP SPC plus, ya, kalau ini SP2 plus. Ini UI-nya udah ada ya, dari bawaan atau dari devices. Itu. Oke, lanjut nih Mas, dari Pak Tarifian Nurdin. Apakah PRTG bisa membaca sensor dengan merek multi-brand, apa cukup via protokol SNMP aja? Oke, rekomendasi kita menggunakan protokol SNMP sih Pak. Brandednya apapun, kalau memang sudah ada SNMP protokolnya, jadi aman, bisa dimonitor. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Rahdian Edi. Apakah ada sensor temperatur humidity yang wireless? Ada. Dari dari AKCP ada. Jadi AKCP itu brandednya ada dua, menggunakan kabel dan menggunakan wireless. Jadi mungkin harganya lebih mahal ya, itu aja. Masih dari Pak Rahdian nih Mas, secara best practice, water leak sensor itu perlu disebar di seluruh area data center atau hanya di area-area tertentu di mana water leak kemungkinan terjadi? Ya, di area-area tertentu. Jadi biasanya kalau kita lebih efisien ya. Jadi lokasi itu namanya PAC ya. Jadi PAC potensial yang nantinya dia ada air yang keluar, yaitu lewat lewat inilah
Jadi potensi yang ada air keluar itu Pak. Nah nanti kita bisa puterin tuh di situ dikasih. Gitu. Nah nanti kalau airnya sampai keluar jalur, nah berarti di situ ada genangan air. Itu aja sih sebenarnya. Itu Mbak. Jika sudah ada DPM di panel listrik, apakah AKCP dapat mengambil data dari DPM tersebut? Mm-mm. Bisa. Jadi kalau seandainya power distribution unit tadi, mereknya AKCP ya Pak, kalau pakai AKCP. Nah kalau sudah diintegrasikan dengan panel, maka memang harusnya dapat ya notice atau informasi KWH-nya berapa, current-nya berapa, load-nya berapa, seharusnya dapat. Itu baru Pak. Pertanyaan terakhir nih Mas dari Pak Arif Rahman. Harga paket sensor untuk startup 1 berapa? Apakah Nah, kita bisa beli per sensornya? Sensor AKCP Mas. Pak Fagi, gimana Pak? Apa pertanyaan, sorry? Harga paket sensor untuk strata 1 berapa? Apakah kita bisa beli per sensornya saja? Ini sensor dari AKCP. Kalau sensor AKCP pasti akan tetap perlu gateway-nya ya. Tadi seperti yang dijelaskan, jadi ada sensor, ada main unitnya Probe. ya. Jadi ada probe-nya. Nah itu biasanya kalau yang strata 1 konsentrasinya adalah konsentrasinya hanya pertama suhu, kelembapan, dan tegangan, ketersediaan tegangan ya. Jadi kalau itu biasanya pakai sensornya THS 00, itu sensor untuk suhu dan kelembapan, satu sensor. Kemudian sensor tegangan ya, sensor tegangan adalah misalnya pakai namanya kalau tadi Mas Roni ACP 01 misalnya ya. Jadi hanya mendeteksi ada atau tidak tegangan di sumber utama data center. Nah, kalau ini paket paling murahnya menggunakan SP2 Plus ya Mas ya. SP2 Plus ya. Jadi bisa pakai SP2 Plus. Kemudian dari SP2 Plus-nya ini kalau mau diintegrasi dengan NMS, silakan pakai NMS PRTG karena ada 100 sensor free. Ya, jadi pakai NMS-nya yang free aja. Jadi selain AKCP sudah dapat PRTG juga yang 100 sensor free. Itu bisa dipasang. Itu strata 1 udah sangat cukup dan itu juga yang paling banyak kami pasang ya untuk data center kecil, sistem monitoring data center kecil ya. Mungkin itu semoga menjawab. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas semua pertanyaan yang sudah masuk. Sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih pemenang OPPO dan kita mendengar proses statement, kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Silakan buka kameranya. Oke, saya tes 3. 1, 2, 3. Silakan Pak Panci, Mas Roni untuk menyampaikan proses statement-nya. Mas Roni dulu silakan. Oke, terima kasih. Oke, untuk teman-teman ya, closing statement saya sih nggak banyak. RTG ada yang gratis, silakan dicoba, dioprek aja gitu ya. Lumayan, 100 sensor, ya katakanlah di rumah ada komputer, modem, dan lain sebagainya, mikrotik, ya hitung-hitung belajar sambil ya cek-cek lah. Maksudnya kita bisa loh menggunakan PRTG yang free untuk kebutuhan diri kita sendiri. Ya, kurang lebih itu, Mbak. Terima kasih, silakan Pak. Ya, jadi saya mengingatkan lagi, jadi dalam pendekatan data center kita telah memiliki data center standar yang namanya SNI 8799. Teman-teman silakan mendownload di websitenya BSN. Ada biayanya tapi kecil. Nah, di situ ada standarisasi yang mungkin teman-teman nanti bisa ikuti untuk data centernya sendiri. Kemudian yang kedua, apabila memerlukan bantuan untuk assessment, untuk bisa diskusi terkait dengan standarisasi SNI 8799, silakan kontak ke tim DCM. DCM Daya Cipta Mandiri Solusi ini salah satu perusahaan yang juga memang banyak bermain di ranah implementasi
fasilitas data center ya. Jadi silakan kontak ke tim DCM apabila perlu bantuan. Nah, di dalam implementasinya tentu nanti kita akan perlu tools ya. Nah, tools seperti AKCP, PRTG, dan tadi service desk mungkin tidak terjelaskan dengan sangat detail. Tapi nanti kalau memang perlu kita buat sesi khusus untuk manajemen layanan di data center dengan menggunakan service desk ya. Nanti kita buat sesinya. Seingat saya kita pernah bikin ya kalau nggak salah ya, Nurma ya. Iya, Pak. Iya, pernah Pak. Pernah ya, jadi nanti tinggal di-share. Kemudian yang berikutnya, tentu saya mengundang teman-teman kembali hadir di kegiatan pembahasan audit ya, panduan ketiga audit data center. Kalau nggak salah tanggal berapa ya, Mak ya? Tanggal 4 Juli ya, kalau nggak salah ya. Bukan Pak, bentar deh. Kalau nggak Tanggal salah 18, tanggal 18 Juli ya, di 18 Juli. Nanti kita akan bahas panduan yang ketiga, jadi seri yang ketiga dari manajemen data center sesuai dengan SNI 8D99. Terima kasih sekali lagi, saya kembalikan ke Mbak Norma. Oke, terima kasih Mas Rani dan Pak Paki atas closing statement-nya. Saya akan mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Yang pertama Pak Hendra Wijaya. Ada Pak Hendra Wijaya Suprapto? Pak Hendra. Pak Hendra. Ada. Selamat ya mantap. Pak. Ya, terima kasih. Yang kedua Pak Haryadi. Ada Pak Haryadi? Pak Haryadi. Hadir, Bu. Selamat ya Pak. Ya, makasih. Terakhir Pak Kusdana Sumarlin. Ada Pak Kusdana Sumarlin? Ya, hadir, Bu. Selamat ya Pak Kusdana. Thank you. Kepada 3 orang terpilih. Nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih Pak Paki. Terima kasih Mas Roni. Sampai bertemu di webinar kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Pak Wisnu, terima kasih. Saya nggak lihat nih Pak Wisnu tadi ada. Terima kasih semua.